Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermic Reload chapter 730. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya sini diperlihatkan bahwasanya Lusu kali ini tengah menuju ke dalam camp bersama dengan Israel dan rombongan dari reporter yang kemudian nyasar di bumi. Dan kali ini Lusu bertemu seorang pemimpin yang kemudian membawa sesuatu dan saat ini tengah menggertak Lusu. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian memberikan pukulan kepada pemimpin tersebut. Di sini nampak energi spiritual kemudian menjulur ke arah tangan Lusu dan kemudian mengepalkan tangannya dan langsung ke arah bos tersebut. Sambil gugup dan panik, si bos tersebut kemudian berkata, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ia mengetahui ada orang kuat di depannya. Padahal sebelumnya seseorang kemudian mengatakan bahwasanya ia hanyalah peringkat E. Bagus, momentum yang kuat. Otak dengan panik memanggil polisi dan mencoba melarikan diri, tetapi tubuh dan anggota tubuhnya tidak bisa bergerak. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya bos tersebut ketika Lusu memberikan pukulannya, bos tersebut tak mampu untuk bergerak. Karena dia mengetahui bahwasanya orang yang ada di depannya itu adalah seorang yang sangat kuat. Dan kali ini dengan sekali pukul dia bisa saja meninggoy atau terpental cukup jauh. Saat Lusu memberikan pukulan itu dan nampak energi spiritual kemudian meliputi dirinya. Nampaknya di sini sang bos kemudian berkata, pasti ada masalah dengan kecerdasan orang-orang biasa itu. Orang ini jelas bukan rank E biasa. Ucapnya mengatakan itu dalam hati. Ia mengetahui bahwasanya Lusu bukanlah rank E. Mungkin itu adalah rank yang lebih tinggi lagi. Bahkan peringkat rank B seperti bos tersebut tak mampu untuk menghindari pukulan yang akan mengarah ke muka atau tepat kepada mukanya. Sambil panik dan gugup, di sini nampaknya sang bos kemudian berkata kepada Lusu sebelum ia kena tampol, tolong jangan bunuh aku tahu rahasia reruntuhan tempat ini. Aku bisa memberitahukannya semua ini kepadamu. Ucap sang bos mengatakan itu sambil membujuk Lusu agar dia tidak kena tampol oleh Lusu. Maka setelah dia mengatakan hal tersebut, Lusu kemudian mengatakan bahwasanya itu mungkin sangat bagus dan kali ini dia akan mengikuti perkataan dari sang bos tersebut. Tak lama setelah itu, setelah pukulan akan mendarat tepat ke mukanya, Lusu kemudian memberhentikan pukulan itu dan mengetahui orang tersebut tak mampu untuk menghindari pukulannya. Dan ketika dia terkena pukulan itu, pasti akan langsung keok. Sambil tenang-tenang saja di sini nampaknya sang bos kemudian tertunduk dan malu. Kali ini ia menghadapi seorang yang sangat kuat. Bahkan dia tidak mampu untuk menghadapi orang tersebut. Meskipun peringkatnya adalah peringkat B atau peringkat 2. Lusu dengan santai di sini nampaknya dia akan menggertak kembali dan akan mengambil alih. Hewan dia kemudian diambil oleh sang bos tersebut. Tak lama setelah itu, sang bos kemudian tertunduk dan senjatanya kali ini telah ada dan jatuh di atas tanah. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian menatap orang tersebut dan berkata kepadanya, beritahu saya. Ucapnya mengatakan itu ingin tahu soal reruntuhan di sini atau tempat terlarang yang kemudian ditunjukkan kepada orang tersebut. Selang beberapa saat kemudian Lusu kemudian berpikir, sengaja tidak memenahan tembakannya, itu semua karena orang ini akan membunuh orang ketika dia muncul. Itu buruk, kelas macam apa yang masih ada di pemukiman ini. Ucap Lusu mengatakan hal tersebut, nampaknya Lusu kemudian tahu apa yang kemudian dilakukan oleh orang tersebut. Maka dari itu pukulan telah mengenainya itu akan menjadi suatu kabar gembira. Karena mungkin saja kejahatan tidak akan terus berulang. Pikir Lusu mengatakan itu dalam hati. Lantas emosi negatif pun muncul. Dari Alter Stewards plus 999. Nampaknya bule tersebut kemudian ketakutan dan ketar-ketir. Bahkan nilai emosi negatifnya sampai hampir 1000 kurang 1. Itu tandanya ia ketakutan dan bahkan mungkin dia akan putus asa. Sambil menangis di sini nampaknya dia kemudian memohon kepada Lusu. Kami menemukan tempat di mana beberapa makhluk akan bunuh diri. Murid kami, Yimi, mengambil 3 mayat bunuh diri di sini. Ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya setelah Lusu memberitahukan bahwasanya tindakannya itu mungkin sangatlah konyol. Maka dari itu Lusu kemudian berucap bahwasanya tidak boleh melakukan hal tersebut. Bahkan diutus untuk melindungi orang-orang biasa. Tak lama setelah itu di sini sang bos kemudian menceritakan sesuatu terkait dengan tempat yang kemudian ditunjukkan sebagai tempat yang aneh. Bahkan orang-orang atau
Binatang-binatang yang ada di dalam reruntuhan itu kemudian bunuh diri ketika dia mencapai tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian bingung dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut atau oleh sang bos tersebut kepada dirinya. Lantas Lusu kemudian menatap sang bos tersebut dan berkata kembali, "Oh, mengapa mereka bunuh diri?" Ucap Lusu mengatakan itu sambil menatap sang bos. Sang bos dengan ketakutan dia kemudian berkata, "Kami tidak tahu tentang itu. Tetapi jika Anda pergi, mungkin saya akan bisa untuk membantu Anda pergi ke tempat tersebut." Ucap sang bos ingin mengajak Lusu atau memberikan rute ke arah tersebut. Dan di sini nampaknya sang bos kemudian tidak ingin dirinya atau nyawanya menghilang. Maka dari itu dia pun kemudian mengemis dan minta tolong kepada Lusu agar dia tidak dihajar. Atau dia akan memberitahukan informasi tersebut keesokan harinya. Sambil menangis di sini nampaknya sang bos kemudian berkata, "Saya bisa menunjukkan jalannya. Ada cara yang aman untuk pergi ke sana." Ucap sang bos mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya Lusu kemudian sangat prihatin dengan orang tersebut. Maka setelah itu Lusu kemudian berpikir, tempat di mana makhluk peninggalan dapat melakukan bunuh diri mungkin terjadi menjadi penghalang yang dibicarakan Lu Kongming. "Anda benar-benar harus pergi dan melihatnya," ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya Lusu kali ini telah terbujuk oleh orang tersebut dan berusaha untuk meyakinkan dirinya agar dia bisa ke tempat tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lu Kongming yang kali ini ia berada di dalam space gear milik Lusu. Setelah memikirkan sesuatu sejenak, nampaknya di sini Lusu kemudian mengatakan sesuatu kepada sang bos. "Seberapa jauh tempat yang Anda sebutkan dari sini?" Ucap Lusu ingin tahu di mana tempatnya dan berapa jauh perjalanannya ketika dia akan menuju ke tempat tersebut. Sementara itu, orang-orang yang ada di camp tersebut kemudian melihat bahwasanya Lusu sangat kuat. Bahkan sang bos kali ini tertunduk dan bingung. Bahkan dia tahu jika dia meneruskan hal tersebut maka dia akan mati. Sambil menangis, sang bos kemudian berkata, "Ya, kami membawa orang-orang biasa melewati kegelapan. Mungkin sepanjang malam, 3 atau 4 jam bolak-balik dengan tim praktisi sudah cukup." Ucap sang bos mengatakan bahwasanya perjalanannya tak cukup jauh. Itu akan menghabiskan waktu semalam atau mungkin bolak-balik 3 jam. Ketika yang pergi ke sana adalah praktisi biasa. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya Lusu kali ini tidak mau jikalau dia tertunduk kepada kaki Lusu. Dan dia mengatakan akan pergi ke tempat tersebut. Sambil mengambil kakinya kembali, di sini nampaknya ia kemudian sedikit mendorong sang bos tersebut untuk sedikit menjauh. Lantas Lusu kemudian berkata, "Bersihkan nanti, bawa aku ke sana." Ucap Lusu mengatakan itu agar dia bisa dibawa ke tempat tersebut, agar Lusu tahu apa sebenarnya tempat tersebut dan di mana lokasinya, agar ia juga tahu apakah itu adalah inti dari reruntuhan ini. Sambil tersipu malu di sini sang bos kemudian berkata, "Sekarang apakah lebih baik mempersiapkan lagi dan saya juga harus mengatur pertahanan camp." Ucap dari sang bos mengatakan bahwasanya mungkin tidak bisa untuk saat ini, tapi dia akan mengantarkan Lusu kapanpun setelah dia melakukan sesuatu, yakni mengurus orang-orang yang ada di sini dan mengatur sesuatu atau membuat tembok di pinggir ini agar orang-orang tak mampu, agar orang-orang tak kemudian risah ketika monster-monster itu kemudian datang ke tempat ini. Lantas sang bos kemudian berkata dalam hati bahwa dia setelah memasuki tempat itu, "Saya benar-benar kehilangan nilai guna. Saat itu hanya ada jalan buntu, jadi sebelum itu kita harus mencari cara untuk kabur." Ucap sang bos memikirkan sesuatu yang aneh ketika dia ingin kabur agar tidak dihajar oleh Lusu. Setelah memikirkan hal tersebut, nampaknya di sini Lusu kemudian memikirkan kembali terkait dengan apa yang dikatakan oleh sang bos kepada dirinya. Sambil tersenyum di sini Lusu kemudian berkata, "Anda tidak perlu repot-repot." Ucap Lusu mengatakan itu kepada sang bos.
Selang beberapa saat kemudian di sini Lusu kemudian menatap Israel dan kemudian berkata, "Halo, ikuti saya sepanjang jalan. Anda harus keluar juga." Ucap Lusu mengatakan itu dan akan mengajak Israel untuk mencari tempat tersebut. Karena mungkin itu sangatlah menarik atau sangat menguntungkan bagi Lusu dan juga Israel. Dan Israel tidak harus untuk dijaga kembali. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya seseorang kemudian datang ke camp tersebut. Nampaknya itu adalah orang yang kemudian dulunya telah menyelamatkan Israel dan kali ini dia membawakan sesuatu yang sangat besar. Lusu sebenarnya mengetahui siapa yang ada di balik sana, tapi bukan orang tersebut, melainkan orang lain. Lantas Lusu kemudian tersenyum dan berkata, "Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Mari menginskripsi percakapan ini." Ucap Lusu mengatakan itu. Sontak orang tersebut kemudian keluar sambil membawa beruang yang ukurannya sangat besar, hingga orang biasa ketakutan ketika melihat beruang itu. Tapi sayangnya beruang itu telah mati akibat pukulan telak yang diarahkan kepada dirinya. Ketika Lusu kemudian menoleh ke arahnya, dia kemudian berkata, "Saya bertanya-tanya bagaimana menangani hal-hal ini di sini." Ucap Lusu mengatakan itu sambil menoleh. Tak disangka, tak dinyanya, semua yang telah dipikirkan oleh Lusu itu sangat berbeda dengan apa yang telah dilakukan. Nampaknya di sini apa yang dipikirkan Lusu itu berbeda. Ia kemudian berkata, "Tunggu, siapa kamu?" Ucap Lusu mengatakan hal itu. Sontak orang tersebut kemudian tak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya membawa beruang besar itu dan cukup besar ukurannya. Ia pun kemudian tak mengatakan sepatah kata pun dan menatap Lusu dengan tatapan bingung. Tak lama setelah itu Lusu kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan apa yang dipikirkannya sebelumnya. Ketika saya sedang dalam perjalanan, saya sudah memperhatikan bahwa seseorang mengikuti saya secara diam-diam. Tapi saya pikir itu hanya orang-orang dari Protos yang sengaja bersembunyi mencari kesempatan untuk membuat lelucon kepada saya. Pikir Lusu seperti itu, tapi nampaknya yang kemudian datang adalah orang yang berbeda. Dia adalah seseorang yang kemudian belum Lusu kenal. Tiba-tiba sentimen negatif atau nilai emosi negatif pun muncul dari Troy Johnson plus 1999. Setelah memperhatikan orang tersebut, nampaknya Lusu kemudian memikirkan sesuatu. Siapa sebenarnya orang ini? Sekarang sepertinya selain mereka, orang ini mengejarku. Yang lebih menakutkan adalah saya di alam milik Tuan. Tidak memperhatikan fluktuasi energinya sama sekali. Dan melihat beruang itu tidak memiliki luka luar tambahan. Ia harus dibunuh dengan satu pukulan secara internal. Lusu kemudian memikirkan bahwasanya beruang itu cukup luar biasa. Bahkan beruang itu bisa mati dengan sekali pukulan. Dan mungkin saja orang yang ada di depan Lusu itu sangat kuat. Bahkan beruang itu bisa sampai meninggal tanpa memberikan bekas sama sekali. Ia kemudian menatap beruang tersebut ketika beruang tersebut dibawa oleh orang itu. Lantas Lusu kemudian berkata dalam hatinya kembali, "Lalu orang ini bisa membunuh beruang coklat muatan tingkat A yang ulet dengan satu pukulan, jadi apa yang dia lakukan? Apakah orang ini sekuat itu?" Ucap Lusu dalam hatinya. Tak lama setelah orang tersebut kemudian berkata kepada Lusu sambil meletakkan beruang besar itu tepat di depan Lusu, "Apa kamu tidak memberikanku keluar? Apa kamu tidak membiarkanku untuk keluar?" Ucapnya mengatakan itu. Apakah kali ini dia tidak menyambutnya ketika dia telah membawa beruang yang ukurannya cukup besar? Itu adalah sama halnya ketika Lusu membawa rusa ke tempat ini. Mungkin itu bisa dijadikan untuk santapan makan malam.
Selang beberapa saat kemudian di sini orang tersebut kemudian berkata kepada semua orang yang ada di sana, terlebih kepada Luso, saya tidak diterima sekarang. Tanyanya kepada semua orang, saya juga membawa hadiah pertemuan di sini. Ucapnya lagi kepada semua orang. Dan kali ini ia berharap bahwasanya kali ini dia diterima di dalam camp tersebut. Karena dia telah membawa beruang seperti hanya Lusu membawa kijang. Sambil berpikir di sini Lusu kemudian mengatakan sesuatu dalam hatinya. Pria yang bisa berbahasa Mandarin ini adalah orang Tionghoa di dalam reruntuhan, masih sama dengan Ming, orang yang tinggal di dalam reruntuhan. Atau sebenarnya seperti Tuan Hai, dia adalah binatang aneh yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kali ini Lusu kemudian berpikir apakah orang yang ada di depannya itu adalah manusia sungguhan atau adalah orang jadi-jadian. Bisa saja ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, maka bentuk aslinya adalah bentuk yang lain. Bisa saja itu adalah binatang. Setelah mengetahui bahwasannya orang tersebut menggunakan bahasa Mandarin, Israel kemudian mendekat ke arah Lusu dan berkata langsung kepadanya, "Hai, bukankah ini adalah orang dari China yang kamu kenal?" Tanya Israel kepada Lusu. Lusu sontak kemudian tercengang menatap Israel. Lalu Israel melanjutkan percakapannya. Lalu siapa dia? Apa yang dia bicarakan? Ucapnya mengatakan itu. Ingin tahu apa yang dibicarakan oleh orang tersebut kepada dirinya. Karena di sini Israel tidak mengerti apa yang diucapkan oleh orang itu. Yang ia tahu ia hanyalah berbahasa Mandarin dan dia tidak bisa mentranslatekannya kecuali dia bertanya kepada Lusu. Lusu kemudian memberitahukan kembali kepada Israel dan juga orang-orang yang ada di situ. Dia bilang dia membawa beruang coklat ini kepadaku sebagai hadiah dan bertanya apakah semua orang menyambutnya. Ucapnya mengatakan itu sontak membuat orang tercengang. Lusu kemudian berkata dalam hati, "Nyata apakah ini yang Anda maksud?" Ucap dari Lusu mengatakan itu dan tidak tahu apa maksud dari orang yang berkata seperti itu kepada dirinya. Tak lama setelah itu, Israel kemudian menatap orang tersebut dan memikirkan sesuatu yang aneh bahwasanya mungkin saja orang ini sangatlah misterius. Israel kemudian berkata, "Nah, beruang Grizzly itu dibunuh olehnya bukan?" Tanyanya kepada semua orang bahkan Lusu. Mungkinkah dia adalah Raja Surgawi ke-9 yang legendaris itu? Ucapnya mengatakan itu sambil melihat orang yang ada di depannya itu sangat misterius, memiliki rambut yang panjang, mata yang kemudian memerah, bahkan jaket yang sangat unik, dan kemudian rambut berwarna cukup aneh. Bahkan di sampingnya memiliki beruang, bahkan sekali pukul beruang itu bisa langsung meninggal. Bahkan ciri-ciri itu bisa saja melekat kepada Lusu. Setelah mendengarkan perkataan dari Israel, nampaknya sang Raja Surgawi ke-9 kemudian kaget dan berkata, "Mengapa Anda berpikir begitu?" Ucapnya mengatakan itu. Sambil memikirkan kembali di sini Lusu kemudian mengatakan sesuatu dalam hati. Di mana ini mengikuti? Apakah ini hari atau Raja Surgawi ke-9 untuk bisa dibunuh atau membunuh beruang besar tersebut? Setelah menanyakan hal tersebut, Israel kemudian berkata lagi sambil menjelaskan sesuatu bahwasanya ciri-cirinya itu seperti Raja Surgawi ke-9, yakni Lusu. Dia orang Asia, muda dan kuat, misterius. Bukankah ini karakteristik dari standar dari jaringan surgawi atau Raja Surgawi ke-9? Anda lihat mana yang tidak dia temui. Lewat bahasa asing, Israel kemudian mengatakan itu. Sontak Lusu tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia kemudian berpikir bahwasanya mungkin itu benar karena memang Raja Surgawi ke-9 itu sangatlah misterius. Lusu kemudian berkata dalam hati, "Ya, itu tidak mustahil." Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya. Sementara itu, orang yang ada di depan Lusu yang membawa beruang itu sangat kaget dengan apa yang mereka ucapkan. Meskipun begitu, orang tersebut kelihatannya tidak mengerti dengan percakapan mereka. Dan kali ini, dia hanya bisa melihat-lihat dengan yang dia katakan setelah itu. Tak lama setelah itu di sini, nampaknya ia kemudian berkata kepada Lusu, apa yang dia katakan? Ucapnya mengatakan itu. Sontak Lusu kemudian menjawabnya. Dia bertanya, apakah kamu membunuh beruang coklat itu? Saya juga membanggakan bahwa Anda sebaik saya. Ucap Lusu mengatakan itu kepada orang tersebut.
Nampaknya laki-laki misterius itu dianggap sebagai Luso. Dan kali ini Luso tengah mengetes orang tersebut bahwasanya kekuatannya hampir mirip dengan Luso. Dengan nada yang pede di sini orang tersebut kemudian berkata kepada Luso, "Ternyata beruang seperti itu memang dibunuh olehku, tapi aku harus lebih kuat darimu." Ucapnya mengatakan itu dan Luso kemudian mentranslatekan kembali kepada orang-orang. Ya, dia bilang dia adalah Raja Surgawi ke-9. Ucapnya mengatakan itu. Di sini Luso nampaknya berbohong dengan bahasa-bahasa yang dikeluarkan. Karena orang-orang tidak mengerti bahasa Mandarin, maka Luso ngibul saja. Dengan orang-orang di sini, apa yang kemudian akan orang-orang itu pikirkan setelah dia mengatakan bahwasanya orang yang ada di depannya itu adalah Raja Surgawi ke-9. Setelah mendengarkan dari Luso, nampaknya di sini orang-orang cukup heboh. Bahkan ketenaran dari Raja Surgawi ke-9 memang diakui oleh seluruh dunia. Orang di sini nampak begitu kaget dan berkata, apa. Bahkan di sini orang-orang bingung dan cukup mundur karena ia ketakutan. Bahkan ada beberapa yang kemudian ingin mendekat karena ingin tahu Raja Surgawi ke-9 yang rumornya sangat kuat itu. Nampak di sini orang yang membawa beruang itu kemudian kaget dan bertanya-tanya apa yang kemudian dilakukan dan dikatakan oleh anak ini kepada semua orang sampai membuat orang-orang seperti itu bahkan semua sedikitnya tercengang. Sambil teriak ketakutan di sini nampaknya seseorang kemudian berkata sampai membuat Luso tercengang. "Saya akan pergi setelah kita semua pembudidaya biasa bertemu dengan Raja Surgawi ke-9. Dapatkah ada hal-hal yang baik?" Ucapnya mengatakan itu dan membuat Luso kebingungan. Mama, pada hari ke-9 atau Raja Surgawi ke-9 atau di sini Raja Surgawi mengirimkan hadiah pertemuan dan beruang coklat utuh itu kepada kami. Apakah itu memang sungguhan? Ucapnya mengatakan itu sontak membuat Luso pun kaget. Apa yang kemudian dikatakan oleh orang tersebut? Apakah Raja Surgawi ke-9 sangat sepopuler itu? Sambil bingung dan menoleh ke sana kemari, Luso kemudian berkata dalam hati, "Apa-apaan Raja Surgawi ke-9 itu? Apakah Luso seseram itu? Apa tatapan matamu ini? Bukan seharusnya itu rasa hormat dan hormat?" Ucap Luso memikirkan hal tersebut. Tak lama setelah mendengarkan perkataan Luso bahwasanya orang yang ada di depannya itu adalah Raja Surgawi ke-9. Di sini nampaknya Israel kemudian tercengang dan mendekat kembali kepada Luso dan berkata, "Nah, Anda bertanya padanya, bisakah saya pergi? Bagaimana dengan dia? Atau bisakah saya mewawancarainya?" Ucap dari Israel mengatakan itu kepada Luso. Luso pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh semua orang. Bahkan Israel ingin mengetahui siapa Raja Surgawi ke-9 yang ada di depannya tersebut. Sambil bingung, Luso kemudian berkata dalam hati dan menatap Israel. Dan Israel, mewawancari kematian Anda dapat dikatakan sebagai senjata kasualitas. Meskipun orang ini bukan saya, tetapi dia menyandang nama Raja Surgawi ke-9. Ini tidak benar, ucap Luso yang saat ini tengah bingung karena dia dianggap orang biasa dan orang yang ada di depannya itu adalah dianggap sebagai Raja Surgawi ke-9 yang menakutkan. Itu layak sebagai Raja Iblis. Selang beberapa saat kemudian, orang tersebut kemudian berteriak dan berkata kepada Luso sambil tersenyum, "Itu beritahu mereka untuk saya bahwa saya tidak punya niat jahat." Ucapnya mengatakan itu sontak membuat Luso terkaget dan dia menatap orang tersebut. Nampaknya di sini orang tersebut tidak berniat jahat kepada orang-orang yang ada di dalam kamp reruntuhan ini. Tak lama setelah itu, Luso memberikan translate yang salah, atau lebih tepatnya mengejeknya atau mengejek semua orang bahwasanya dia adalah Raja Surgawi ke-9 dan akan selalu membuat onar. "Halo semuanya," ucap Luso mengatakan itu pada Raja Surgawi ke-9. Luo mengatakan bahwa pada hari ke-9, apakah kalian semua memasak nasi? Apakah kamu sudah makan rotimu? Apa yang Anda lihat? Ucapnya mengatakan itu, Luso kemudian berkata kembali, "Jujurlah padaku, jika tidak beruang coklat akan menjadi takdirmu." Ucapnya mengatakan itu. Di sini nampaknya Luso mentranslatekan apakah orang-orang di sini belum makan semuanya, atau bahkan belum makan roti sama sekali. Jika tidak, atau jika belum, maka orang ini atau Raja Surgawi ke-9 akan memberikan beruang itu dan menjadi takdir mereka untuk mereka makan. Sontak membuat semua orang pun tercengang. Apakah translate-nya seperti itu? Bahkan translate itu terlihat seperti cukup banyak.
Seseorang kemudian berkata dalam hati, apakah dia berbicara begitu lama? Sungguh bahasa Cina yang misterius. Ucap seseorang mengatakan hal tersebut dan bingung menatap Lusu. Selang beberapa saat kemudian di sini orang tersebut kemudian berkata kepada Lusu, kenapa mereka bercermin sedikit aneh? Itu saja, mari kita langsung ke topik. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu hal kepada Anda. Ucapnya mengatakan itu, dan di sini Lusu kemudian berkata kepada orang tersebut, kata Raja Surgawi ke-9, dia masih ingin menanyakan sesuatu ketika dia datang ke tempat ini. Ucapnya kemudian mentranslate kata-kata itu kepada semua orang yang ada di sini, karena Raja Surgawi ke-9 ingin mencari sesuatu. Tak lama setelah itu, orang yang kemudian membawa beruang itu kemudian membuka selebar kertas dan dia kemudian berkata kepada semua orang yang ada di tempat tersebut, pernahkah Anda bertemu orang yang menggunakan ketiga fetis ini atau senjata ini? Jika demikian, tolong beritahu saya akan memberinya kesempatan besar. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian menatap ke arah brosur tersebut. Dan sambil kebingungan, di sini nampak Lusu kemudian menatap orang tersebut. Bahkan Isil kemudian juga ikut menatapnya. Mesin apa atau senjata apa? Ucap Lusu mengatakan itu. Tak lama setelah menoleh, di sini Lusu nampaknya kaget dan bingung. Apa? Ucapnya mengatakan itu. Ia mengetahui bahwasanya senjata itu adalah senjata miliknya. Atau lebih tepatnya itu adalah fusi. Atau senjata terbang miliknya dan juga labu pemutar kepala. Ini anjing mati, fusinya putar labu atau labu pemutar kepala. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian memikirkan sesuatu yang aneh. Sekarang kita tahu keberadaan senjata peta bintang. Orang ini pasti makhluk yang kuat di dalam reruntuhan. Aku hanya tidak tahu orang ini kosong. Apakah musuh adalah teman? Apa peluang di mulutnya? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu kemudian memikirkan sesuatu dan kemudian mentranslate kembali kepada semua orang. Raja Surgawi ke-9 yang baru saja berkata pada kalian semua, apakah Anda melihat hal-hal ini? Jika demikian tolong beritahu saya secara diam-diam. Ucap Lusu kemudian mengatakan itu kepada semua orang sambil menerjemahkannya. Nampak di sini semua orang kemudian berkata dengan bahasa mereka masing-masing. I never seen that. Ya. Nampaknya di sini semua orang tidak tahu dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Bahkan sama sekali dari mereka tidak ada yang mengetahui senjata tersebut. Kelihatannya senjata tersebut cukup aneh. Setelah memikirkan sesuatu di sini, orang tersebut kemudian berkata dalam hati, reaksi bingung dan pertanyaan saya bisa dicocokkan. Mereka benar-benar belum melihat ketika senjata tersebut. Tapi saya dengan jelas mengejar orang itu untuk menggunakan jejak yang ditinggalkan oleh bagan binatang atau bintang, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Ucap dari orang tersebut memikirkan sesuatu. Ketika dia datang ke sini, maka tidak mungkin dia akan ada kesalahan karena dia telah melihat dari sesuatu yang disebut dengan bagan bintang. Lantas dia kemudian berkata kembali dalam hati, saya tidak tahu apakah orang itu atau apakah dia tidak ingin untuk muncul untuk menemui saya. Lusu kemudian menoleh kepada orang tersebut dan berkata sambil menjelaskan sesuatu, jika dia akan menemui orang tersebut, maka dia akan menyampaikan kepada orang tersebut. Apakah Anda mencari master dari 3 hal ini? Apa yang kamu inginkan darinya? Ucap Lusu mengatakan itu. Aku bisa mengawasimu dan jika aku melihatnya, aku akan memberitahukannya untukmu. Ucap Lusu mengatakan itu kepada orang tersebut. Nampaknya orang tersebut kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya itu tidaklah perlu. Ia kemudian berkata dalam hati, lupakan saja bagaimanapun itu adalah reinkarnasi dari orang itu. Dan beberapa hal harus menunggu dia untuk mengerti. Mungkin aku akan melakukannya. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lusu kemudian dikasih tahu oleh orang tersebut. Ia kemudian berkata, tidak apa-apa, tolong beritahu dia bahwa saya menunggunya di kota tua di luar area terlarang. Ucapnya kemudian menjelaskan kepada Lusu bahwasanya dia akan menunggu orang tersebut di area terlarang. Lebih tepatnya di kota tua yang kemudian menjadi tempat tujuan orang tersebut. Tak lama setelah itu dengan secepat kilat orang tersebut kemudian melompat ke sana kemari bak seperti ninja dan tiba-tiba dia sudah ada di tembok keluar dari camp tersebut.
Lusu kemudian menatap orang tersebut, bahkan ia beranggapan bahwasanya orang itu sangatlah kuat. Ia kemudian berkata dalam hati sambil memikirkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Bukan kota tua, tempat macam apa itu? Ucap Lusu mengatakan itu. Orang tersebut kemudian keluar dan meninggalkan camp itu sambil memberikan beruang coklat kemudian kepada mereka yang ada di tempat itu. Dan kali ini Lusu bingung apakah orang tersebut adalah musuh atau lawan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sejenak kemudian, nilai emosi negatif pun muncul dari Lai Natong plus 1000 dan Lian Liansi plus 1000 dan orang lain dari Tongsi plus 1000. Tiba-tiba ada notifikasi yang cukup banyak dari peta bintang yang kemudian didapatkan kepada Lusu. Lusu kemudian kaget dan tercengang apa yang kemudian terjadi. Apa situasinya? Mengapa Xiaoyu tiba-tiba melakukan pembunuhan besar-besaran? Ucap Lusu mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Atau mengatakan itu dalam hati karena dia mengetahui notifikasi bahwasanya ada orang yang dihajar oleh Xiaoyu. Di tempat lain, di permukiman, ternyata nampaknya di sini ada permukiman yang banyak sekali ditinggali orang-orang. Tiba-tiba ada ledakan besar yang kemudian terjadi di dalam istana tersebut. Dan BAM! Tampak di sini ada pertempuran yang sangat serius. Tiba-tiba scene kali ini diperlihatkan bahwasanya Roh Anthony, sang Grandmaster yang kemudian melindungi Xiaoyu, telah mengajar orang-orang yang ada di tempat tersebut. Xiaoyu sambil pede kemudian berkata, Anda adalah penguasa kota Tonghuan. Bukan, kamu bilang kamu ingin menikahiku sebagai selir. Ucapnya mengatakan itu sambil bertanya. Maka dari itu, di sini Xiaoyu kemudian sedikit mengamuk dengan perkataan orang-orang yang ada di sini. Bahkan dengan sekelas Roh Anthony saja mungkin tempat ini bisa dihancurkan karena dia adalah peringkat Grandmaster. Di sini orang-orang pun pada ketakutan, mungkin itu adalah sebuah salah paham. Ia kemudian berkata, tidak, bukan berarti ada kesalahpahaman di sini. Gadis kecil, tenanglah, tenanglah. Ucapnya mengatakan itu dan di sini Xiaoyu kemudian sangat marah. Xiaoyu kemudian mendengus dan kali ini dia kemudian menargetkan orang-orang yang ada di situ dengan pasir hisapnya. Tak lama setelah itu di sini nampaknya pasir itu kemudian berubah menjadi pasir yang sangat luar biasa. Dan seperti muasar, kali ini kekuatannya cukup besar. Dan boom, ledakan besar pun terjadi. Nampaknya pasir itu pun harus dihantamkan kepada orang-orang tersebut. Dan kali ini di dalam reruntuhan itu, bahkan Xiaoyu kemudian mengamuk kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Bam, 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 bam. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermi Gridlock chapter yang selanjutnya.